Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia. Siapa saja yang suka kimia, kepo sama kimia, mau belajar kimia dengan konsep yang benar tanpa menghafal rumus, silakan join di channel ini. Terima kasih sahabat kimia yang sudah share, subscribe, like, dan komen. Semoga video ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung. Baik, pada video kali ini Bu Eli akan membahas bagaimana kita menggunakan salah satu dari sifat periodik unsur, yaitu keelektronegatifan, yaitu berdasarkan skala Pauling yang kita gunakan 0 sampai 4 ya. Nah, berdasarkan sifat periodik unsur, yaitu yang keelektronegatifan ini, kita bisa mengidentifikasi, mengelompokkan senyawa-senyawa kimia ke dalam ikatan kimia yang ionik ataukah kovalen. Kovalennya itu kovalen polar, kovalen non-polar, atau kovalen murni ya. Nah, yang mana itu ya? Nah, sekarang kita pertama kali lihat dulu. Ini adalah skala Pauling. Pauling ya, sahabat kimia, yang besarnya adalah antara 0 sampai 4. Nah, skala Pauling ini berbicara tentang salah satu sifat keperiodikan unsur. Salah satu sifatnya adalah keelektronegatifan. Ibu Eli ulang-ulang, ini keywordnya ya. Keelektronegatifan atau elektronegativitas itu bicara tentang kemampuan atau kecenderungan ya. Kecenderungan atau tendensi ya. Tendensi, kecenderungan dari suatu atom untuk menangkap elektron. Kata kuncinya adalah menangkap elektron. Nah, elektron mana yang ditangkap? Tentunya adalah elektron valensi ya. Menangkap elektron valensi dari mana? Dari atom tetangganya. Jadi kata kuncinya adalah menangkap elektron valensi dari atom tetangganya, atom yang ada di sampingnya persis yang dipakai untuk berikatan ya, sahabat kimia. Jadi ketika sebuah atom ini sangat mampu, cenderung untuk kuat menarik elektron valensi dari elektron di atom tetangganya, maka dikatakan keelektronegatifannya besar ya. Jadi yang paling besar di antero tabel SPU ini ada unsur yang namanya fluor. Fluor itu punya keelektronegatifan 4 ya. Jadi si fluor itu atau lambang unsurnya F itu sangat mudah, sangat kuat menarik elektron valensi dari atom tetangganya yang berikatan langsung dengan dia. Nah, itu contohnya ya sahabat kimia. Baik, kita lanjut ke sini. Nah, kalau sebuah atom dan atom atau beberapa atom berikatan satu sama lain, kemudian membentuk ikatan kimia, membentuk suatu molekul ya, maka kita bisa mengidentifikasi apakah ikatan kimia yang dimiliki oleh molekul itu adalah apakah ionik, ataukah kovalen polar, ataukah kovalen murni, atau bahkan kovalen nonpolar ya. Di sini kita hanya perlu menghitung, cukup menghitung delta atau selisih dari elektronegativitas atom-atom yang berikatan tadi. Nah, kalau delta EN-nya itu lebih dari 1,7, itu kita katakan karakter ioniknya itu tinggi. Jadi, dia bersifat ikatan kimianya ionik. Kalau antara 0,4 sampai 1,7, ya ini ada irisan 1,7-nya ya di sini ya. Itu kita katakan kovalen tapi yang polar. Polar berasal dari kata pol ya, artinya di sana ada kutub, ada beda kerapatan elektron yang tegas ya. Lalu kalau delta elektronegativitasnya kurang dari 0,4, ini kita katakan mostly kovalen. Mostly kovalen itu bisa diterjemahkan ya sebagian besar kovalen ya, atau kita katakan kovalen murni ya. Jadi ada karakter kovalennya itu tegas di sana. Tetapi kalau delta EN-nya 0, kita boleh mengatakan kovalen non-polar. Nggak ada kutub, tidak ada perbedaan kerapatan elektron. Jadi kutubnya sama, plus minnya itu sama. Ya, plus sama dengan min gitu ya. Nah, yang mana itu ya? Cara mencari delta EN-nya bagaimana? Nanti Bu Eli kasih contohnya ya. Nah, sahabat kimia, untuk apa kita menentukan sifat dari ikatan kimia yang ini ionik, senyawa yang itu kovalen polar, yang ini non-polar? Ini dipakai untuk kita bisa mempelajari sifat fisika senyawanya, titik didihnya, titik lelehnya, kelarutannya dalam air, yang itu sifat-sifat dari senyawa itu atau molekul tersebut akan kita pakai, kita manfaatkan dengan tepat ya di dalam reaksi-reaksi kimia. Jadi ini penting ya sahabat kimia. Nah,
Kita lihat ini adalah diagram yang menunjukkan Y-nya itu adalah sumbu Y-nya adalah persen karakter keionannya dari 0 sampai 100. Yang bawah adalah selisih delta elektronegativitasnya ya. Garis pembatasnya itu adalah pada persentase ionik 50%. Jadi kalau sebuah senyawa atau molekul yang dibentuk itu 50% ionik dan 50% kovalen, maka dikatakan ini garis pembatasnya ya, arbitrary cut off ya di sini. Nanti kita bisa lihat contohnya adalah kalau kita mulai dari yang delta EN-nya sangat rendah, yaitu senyawa-senyawa atom ya, molekul diatomik ya, Cl2, H2, Br2, I2, N2 ya, seperti itu ada di posisi ini. Lihat ya, dia makin jauh dari persentase ionik karena di bawah ya. Ini berarti kovalen nonpolar. Lalu naik lagi, ini golongan 7 bertemu dengan 7, IBr, ICl itu lebih tingkat polaritasnya bertambahnya karakter ioniknya itu bertambah ya, naik. Kemudian ada Hi ya, HBr, HCl terus ya, karakter ionnya mulai bertambah, maka dia akan bertambah juga delta EN-nya. Lalu sahabat kimia bisa masukkan ke dalam kelompok yang mana? Ya kalau ioniknya tinggi ya, persen ioniknya tinggi, maka lebih dari 1,7 ya, maka ikatan kimianya adalah ikatan ionik ya. Misalnya di sini ya, lebih dari ini 1,5 dan lebih ini 1,1,5, mungkin ini 1,7-nya di sini ya sahabat kimia ya. Ini sudah mulai masuk ke ikatan ionik murni ya. Terus sampai ke sana. Kita lihat bahwa salah satu dari ciri-ciri ikatan ionik dibentuk dari apa? Logam dan non-logam. Sementara pada ikatan kovalen itu cenderung kepada non-logam dan non-logam, kecuali kovalen koordinasi yang dibentuk dari logam, non-logam juga bisa, dan non-logam dan non-logam. Non-logam bisa, logam non-logam pun bisa ya. Seperti itu. Kita melihat di sini LIF itu tinggi sekali, hampir 3%, sehingga senyawa yang super ionik seperti ini nanti kita bahas pada pembentukan kristal ya. Artinya mereka dengan susunannya yang sangat teratur, dia bisa membentuk geometri molekul tertentu ya. Sahabat kimia, ini kategori dari persen ionik dan persen kovalennya. Nah, baik sahabat kimia, kita melihat contoh ya. Analisis ikatan kimia berikut berdasarkan beda keelektronegativitasnya, kita menggunakan skala Pauling yang 0 sampai 4 ya. Ke dalam kelompok ikatan kimia, apakah ion? Ya, yang delta EN-nya lebih dari 1,7 tadi ya, apakah kovalen polar, apakah kovalen non-polar, atau sebagian kovalen atau kita sebut mostly kovalen, itu kita bisa terjemahkan kovalen murni ya. Nah, untuk memberikan batasan, ingat ya, yang non-polar itu kalau beda elektronegativitasnya 0. Sementara kalau kovalen, mostly kovalen, itu kita bolehlah bilang kovalen murni itu berarti beda keelektronegativitasnya tidak harus 0, tapi bisa antara 0 sampai misalnya di sini dikatakan di bawah 0,4 ya sahabat kimia, seperti itu ya pembagiannya. Nah, sekarang Bu Eli akan contohkan. Ini ada 6 soal. Bu Eli akan bahas 2 soal saja ya untuk yang HCl dan CH3CH3. Kita mulai dari HCl. Tentunya kalau sahabat kimia sudah sampai di materi ini, mestinya sudah bisa membuat struktur Lewis dari ikatan kimianya dan juga sudah bisa membuat struktur garisnya ya seperti itu. Ikatan kimianya juga sudah harus bisa. HCl ya. Mengapa seperti ini? Ya karena H elektron valensinya 1, Cl itu elektron valensinya 7, sehingga elektron valensi yang 7 itu cukup ya berikatan yang satu dengan punya hidrogen 1, sehingga ini membentuk ikatan kimianya ada di sini ya. Ikatan kimia H dengan Cl. H 1 elektron, Cl ada 7 elektron valensi ya. Yang 1 elektron valensi dari ke-7 elektron Cl ini dipakai berikatan dengan H ya. Sehingga kita identifikasi H strip Cl antara H dan Cl ini ikatan kimia yang mana? Seperti itu ya.
Nah, sahabat kimia, kita punya simbolisasi dalam menulis senyawa-senyawa kimia harus tegas. Karena di sini banyak elektronnya, maka kini kita tulis D-min. Delta ya. Artinya kerapatan elektron di sini itu tinggi. Sementara ini elektronnya tidak ada, dia hanya punya satu, si hidrogen ini punya satu, dan itulah yang dipakai berikatan bersama dengan Cl. Ingat, tidak dilepas, tapi berikatan bersama dengan Cl, artinya dia berikatan begitu, berikatan, sharing elektron. Ini miskin elektron ya, tidak seperti Cl yang masih punya 3 pasangan elektron bebas. Ini ya bacanya itu PEB nanti ya. PEB, pasangan elektron bebas ya. Ada 3 pasang elektron bebas atau 6 elektron bebas. Ini kaya elektron dan ini miskin elektron D+. Artinya di sini punya beda kerapatan elektronik. Negativitas yang cukup tegas ya. Maka kita cek ya. Ya, di sini EN-nya dari tabel ya. Dari tabel EN-nya itu 2, delta EN dari H itu 2,1 ya, 2,1. Kemudian si Cl itu EN ya, elektronegativitas dari tabelnya itu adalah 3 ya. 3 ya sahabat kimia ya. Kita tulis 3. Nah, sehingga dari sini itu punya delta, tinggal dikurangkan selisihnya ya. Artinya 3 dikurangi, yang besar kurangi yang kecil, itu sama dengan 0,9. Nah, sahabat kimia bisa merujuk ke sini ya. 0,9 itu masuk ke mana? Ya ini ya, tadi deltanya kita ambil dari sini ya, dilihat ya. Maksudnya EN-nya kita ambil dari sini ya. Nah, deltanya kita tinggal mengurangkan besar kurang kecil, ternyata 0,9. 0,9 masuk kategori kovalen polar ya. Jadi kita tulis, oh ini adalah kovalen polar. Jadi jenis ikatan kimia yang terbentuk di antara atom H dan atom Cl itu adalah ikatan kovalen yang polar ya. Ingat, polar berasal dari kata pole. Pole itu artinya kutub, sahabat kimia. Kalau kutub kan mesti bayangannya adalah oh iya ada kutub plus, ada kutub min. Kutub min itu yang kaya elektron, kutub plus itu yang miskin elektronnya. Jadi dalam HCl yang kaya elektron itu di atom Cl, sementara di yang atom H adalah yang miskin elektron. Demikian ya sahabat kimia ya. Nah, sekarang Bu Eli kasih tunjuk. Kalau misalnya sahabat kimia mau menulis simbolisasi yang lain dari HCl ya. Ingat, PEB-nya harus ditulis lengkap. Nah, karena ini kecenderungan atom Cl yang cenderung menarik elektron H karena elektronegativitasnya lebih besar ya. Cl itu kan 3 ya. Sementara hidrogen itu 2,1. Maka ini sahabat kimia boleh dituliskan dengan tanda panah dari ke. Nah, ini arah tanda panah ini seperti ini, garis seperti ini artinya atom Cl yang cenderung menarik elektron atom dari tetangganya, atom tetangganya yaitu atomnya si H. Cl menarik elektron valensi dari atom tetangganya. Atom tetangganya adalah hidrogen. Mengapa? Karena elektronegativitas dari Cl itu paling besar ya. Mana yang paling besar? Dia cenderung menarik elektron. Kecenderungan menarik elektronnya lebih besar daripada H. Kalau H itu cenderung mau lepas elektron. Dia punya 1 elektron valensi dan itu cenderung untuk dilepaskan ya. Nah, sahabat kimia, sekarang satu lagi ya, Bu Eli ke CH3 ya. Nomor 2 itu adalah etana ya. Strukturnya seperti ini. Sahabat kimia harusnya sudah bisa membuat ikatan kimia yang seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena H hanya punya 1 elektron valensi, dipakai bareng-bareng, kata kuncinya sharing elektron dengan atom karbon yang punya 4 elektron valensi. Ini ya, 1, 2, 3. Nah, yang ini C dengan C ya. Nah, ini ya. Nah, jadi pas ya. Nah, sekarang kita tinjau ya. H itu elektronegativitasnya berapa? Lihat skala Paulingnya ya. Si H tadi adalah 2,1. Kemudian sekarang kita lihat C ya. Elektronegativitasnya C itu berapa? Oh, C itu elektronegativitasnya adalah 2,5. Jadi kalau sahabat kimia ditanya delta EN-nya,
ikatan yang mana dulu nih? C dengan C, ya. Delta ENC dengan C ya 0 ya. K2,5 kurang 2,5. Ini kan dibagi rata, berarti ini kovalen nonpolar. Sementara kalau delta elektron negativitas antara C dengan H, maka sahabat kimia harus hitung ya si C tadi 2,5 ya. Kemudian si H itu 2,1, maka sini selisihnya adalah 0,4 ya sahabat kimia. Ini kategori yang mana? 0,4 itu kita bisa masukkan yang jelas kovalen ya. Kovalen yang bukan nonpolar kita masukkan aja kovalen murni ya. Ikatan mostly kovalen murni. Yang tidak polar tapi dia sebagian besar adalah karakternya adalah kovalen. Seperti ini. Sahabat kimia lihat ini ya. Nah, ini ya. Dan di sini ada skalanya. 0,4 itu bisa masuk ke sini, tapi masuk ke sini juga bisa kita masukkan yang bawahnya ya. Itu mostly kovalen ya. Karena faktanya kita melihat bahwa distribusi elektron pada CH3 ini C ini tidak ada elektron bebasnya, H juga tidak ada elektron bebasnya, dan semua terbagi rata ya. Ini cenderung molekul yang seperti ini cenderung untuk kovalen murni ya. Baik, demikian sahabat kimia, silakan berlatih untuk soal sisanya ya. Itu Bu Eli sudah kasih contoh 2, sahabat kimia bisa lanjutkan CSCl, H2S, Cl dalam CH, Cl3 dan NH2. Nah, langkah pertama buat dulu ikatan kimianya. Ikatan kimia ini kita buat dulu ya. Kemudian baru menentukan selisih elektronegativitasnya. Deltanya berapa, baru kita kelompokkan ke dalam ikatan ionik atau ikatan kovalen. Kovalen yang mana? Polar, non-polar, atau kovalen murni ya. Baik, seperti itu sahabat kimia Bu Eli sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dilatih dan terus dipelajari. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.